Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nindasari dengan NIM J1C021272. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sumber, jenis, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, ijma, dan juga qiyas. Baik, yang pertama itu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam ini sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumhur atau kebanyakan ulama itu ada empat. Yang pertama itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Sebagaimana yang tertuang dalam Quran surat 4 ayat 59. Kemudian urutan pengambilan hukum Islam. Ustadz Tuku Khairul Fazli dalam bukunya yang berjudul Ushul Fikih Mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Sumber hukum Al-Quran ini terhadap hukum itu ada dua macam. Yang pertama itu qatil. Jika lafaznya hanya mengandung satu makna atau tidak multi tafsir. Contohnya kayak cambuklah penzina laki-laki dan juga penzina perempuan masing-masing 100 kali. Kedua itu zani. Jika lafaznya mengandung makna lebih dari satu atau multi tafsir. Contohnya dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka untuk menunggu 3 kali kuru. Kemudian mukjizat Al-Quran. Yang pertama itu adalah keindahan seni bahasa Al-Quran atau balaghah yang tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi juga diakui oleh para ahli yang pernah mendalami dan juga mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua itu kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad silam. Kemudian yang ketiga itu pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa mendatang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu kandungan dalam Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seseorang umi yang tidak pandai membaca dan juga menulis. Dan tidak ada suatu perguruan ataupun lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Quran diturunkan. Kemudian, fungsi dan peranan dari Al-Quran. Menurut Zahro, pada tahun 1999 ada 11 fungsi Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Yang keempat, Al-Quran sebagai peringatan. Yang kelima, Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. Yang keenam, Al-Quran sebagai pelajaran. Yang ketujuh, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Yang kedelapan, Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang kesembilan, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Yang kesepuluh, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Kemudian fungsi as-sunnah. Fungsi sunnah ini terhadap Al-Quran adalah yang pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atau taukid atas apa yang dibawa oleh Al-Quran. Kedua, fungsi sunnah ini sebagai penjelas atau tobyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqilah atau menetapkan hukum yang sebelumnya belum ada dalam hukumnya di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi ijma. Ijma atau ijma berfungsi dalam membuat kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dalam satu perkara yang terjadi. Unsur-unsur ijma ini ada yang pertama itu adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam atau ulama. Yang kedua itu suatu kesepakatan yang telah dilakukan harus dinyatakan secara jelas. Yang ketiga melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid. Yang keempat, kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Yang kelima, yang disepakati itu adalah hukum syara' mengenai suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu. Kemudian fungsi kias. Kias adalah penetapan suatu hukum atau perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.
Dalam Islam, kias ini sifatnya darurat bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Rukun kias ini ada 4, yaitu yang pertama al-asal atau pokok, yang kedua al-far'u atau cabang, yang ketiga hukum asal, yang keempat ilah. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.